Oke, sebelum kita mulai podcast hari ini, aku ada hadiah jam dari Jepang. Anjay. Dipakai dulu ya. Gimiknya pakai jam, males banget. Hadiah dari Daimyo Jepang ini. Habis menang kemarin. Aku pakai Huawei sih, tapi pakai nggak gimmick Cina aku nih. Karena aku sudah ada di markas orang Cina nih. Gimana? Jamnya keren nggak? Walaupun nggak 300 juta sih. Iya sih, kesana banget nih arahnya nih. Ya, bukan arloji Rolex nih, bukan Rolex. Menurut Ci kalau Siapa artis yang waktu itu pakai jam kayak gini? Siapa? Laura Basuki. bukan Halo Puspa, Oh iya, Mbak Puspa. jamnya dia sama kayak aku, tapi bukan yang ini. Ada jamku lagi satu. Ah, Aku termasuk surprise sih, ada artis yang pakai jamku itu. selebgram kan dia. Selebgram Ya, tuh artis bukan sih? Ya, selebgram ya. Seleb. Kalau Selebgram, artis kayak selebgram. kurang ya, kurang Eh, cocok. Tapi aku termasuk surprise karena itu jam yang bukan jam mahal, jam sedar jam aja. Tapi orang sepopuler dia pakai jam itu. jadi menurutmu orang populer jamnya harus mahal? Biasanya nggak lazim aja. Oh. Walaupun aku tahu banyak kok artis-artis yang top banget hidupnya humble. Oh, nice. Name it. Sebut satu. Keanu Reeves. Oh, anjing, jangan yang langsung raja terakhir dong. Yang Indo-Indo aja lah. Kalau nggak tahu sih kalau di sini belum Kayaknya semua sombong ya. jarang sih aku tahu orang terkenal yang humble di Indonesia. Mungkin sekarang mungkin nggak nampak ya. Tapi kalau terkenal dan top itu kan di Amerika banyak. Dan kita tahu mereka sambal apa. Sambalado? Sambal itu. Oh, Humble Bilang ado. sambal. Makanya bangunnya jangan mepet biar nggak ngantuk. Ada tuh tadi siang, ingat ya guys, mengingatkan jam 8. Yang ngingetin, Yang ingetin. yang ketiduran. Nah, luar biasa. maaf ya. Aku sangat setuju udah di sini. Oh kaget, udah. Aku Oh, berarti kan sempat baca tadi Sempet chatku. baca yang awal. Aku baru nyampe Oke, tuh. Ya, oke. Set alarm deh. Jam 7.25 Di bangun. alarm. Oke, set. Mending gak usah tidur Ah, sebenarnya. tidur. Oke, sumpah. Kenapa ngantuk? sumpah Ngantuk apa? banget sih. Ngantuk gara-gara Indonesia kalah. Terus apa yang Ki harapin? Ya, Ki berharap kita menang. seri lah. Enggak mungkin cuy. Ki udah pernah lihat turnamen antar SMA-nya dia nggak? Belum. Bukan Liga Jepang ya, turnamen antar SMA. Aku sempat sih lihat videonya itu. Itu kayak adu sama Manela pun jauh pak. 11-0. Lawan timnas U20 mungkin selevel menurutku ya. Bahkan mungkin lebih bagus mereka. Secara fisik mungkin kalah. Tapi secara permainan Oh bagus banget. Aku udah Gila lihat sih. di Twitter ininya highlight pertandingan sepak bola antar SMA. setara PSG UCL kemarin. Asli lah bagus banget. Jangan gitu dong jauh PSG UCL mah. PSG sama Internya jauh banget kan kita nggak- kualitasnya kan maksudku- kita ngomongin itu kan. Maksudku tipe permainannya. PSG-nya, Ya, Internya enggak dong. Internya beda. Ya, yuk jangan memancing supporter. Asli tolong. Tapi ini, Mana di circle gereja kita banyakan Milanisti lagi. tapi kan bukan. Kan Loh, bukan senang Internisti. dong kalau Milanisti Iya Inter makanya kalah. mereka kan pasti ikut nimpalin, ikut rame, senang happy mereka. Iyalah. Tapi paling enggak sama kan skornya. Kita sama kan kayak Inter kan. Enggak dong, Oh enggak, selisih satu aja ya. selisih satu. Kita nggak mau kalah sama Inter. Iya betul. Tapi menurutku kita better dari Cina karena Cina kalah 7-0. Terus Kita masa 6. waktu ini ada perbandingannya, aku lihat kan Jerman itu dikalahin 6-0. Sama apa ya, Spanyol. Baru lihat tahunnya. Brasil 7-0. Nah, baru lihat Sama tahunnya. Jerman. Bastet lah, ini tahunnya tahun lawas sih sama ini sama yang ini lagi. Ya, Kayak biar ada temennya aja gitu. Kibandingin peringkat 15 sama peringkat 116 ya, perbedaannya 111 peringkat. Enggak lo kok bisa lo ada udah kalah nih tapi nyari menang-menangan skor lebih kecil. Nah itu dah. Ya terus Ki kan nggak bisa menangin yang lain soalnya. Ki nggak bisa membandingkan dirimu dengan yang lain. Emang kualitas sepak bolanya jauh. Oh ya, Jauh, by the way kita di Ruko Kopi Sudirman ya. Anjay. Yoi.
Kafe ini milik Wong Fei Hung. Anjay, enggak gitu Wong lah. Fei lagi sana, lagi Iya. ngerokok. Sebat dulu. Tuh, setelah itu baru dia jurus mabuk ntar. Ini yang mau mampir sini lumayan, bukan lumayan. Menurutku Enak kalau orang tempatnya, yang nggak suka keramaian di sini pas banget. Betul. Yang si paling introvert, nah sini aja. Ini Pak. masuk Ruko Sudirman paling ujung Pertokoan Sudirman. dan sini pun ya maksudku Dekat ini aja, dekat apa? Orang kan pasti tahu Coto Makassar itu. Ah, Dekatnya iya. Coto Makassar. Ya itu deh. yang nggak suka Oh iya. rame ribut pas banget mau ngerjain tugas sama teman berdua doang. Tuh. Hah? Tugas yang lain mungkin bisa banget di sini. Sama teman berdua doang. Ya kan biasanya orang yang tugas berdua, bertiga, berempat gitu maksudku. Sorry. Ngerjain yang lain kalau berdua bertiga. mah. Nggak, ini aku Project. swear nggak bohong nih. Ini untuk aku yang nggak suka keramaian karena aku suka ngobrol. Aku mbak-mbak haters yang memang aku terintimidasi kalau ada dia. Terus terang kenapa Dia nyerang aku terus pokoknya. Mbak-mbak Fore masih di sini ya? Asli. Mbak-mbak Starbucks, mbak-mbak Oh, Starbucks. Starbucks dong, Be. Starbucks. Starbucks, Be. Starbucks. Bukan Fore ya? Bukan. Bukan Starbucks, Korea. Be. Mbak-mbak Starbucks dia. Bajunya Starbucks. Tapi jujur ya, Tidak mendukung Palestina dia. hari itu kita ngomongin Fore itu aku pertama kali denger nama Fore. Waktu kita ngomongin Fore waktu itu. Oh, Ki kemana Ngetar, aja sih, Be? Ki biasanya ngopi di mana emang? Dia nggak pernah. Sampai nggak tahu Fore Aku nih. nggak suka kopi, Terus. bukan favorit kopi ya, dan jarang nongkrong. Ini mungkin 5 bulan terakhir ini mungkin kehitung jari nih. Jarang nongkrong. Lihat dong pesanannya dia apa? Bukan kopi kan? Kalau nggak maca, Thai Maca, tea. Thai tea. Calon pacarku kamu tahu kan harus milih apa? Hah? Oke. Mbak minimal punya dulu. Nah, biarin Be. Minimal Biarin kalau Chan. aku- Dia upselling dirinya sendiri. Minimal kalau Nggak aku apa-apa. lagi ke toilet dia tahu mesin apa loh. Kalau nggak Ya udah pergi, nurunin maca. standarnya semurah itu deh, tolong. Kok semurah itu? Cuma maca aja. Maksudku Aku minuman, kata- minuman Jepang ini murahan. Iya anjing gitu cara mainnya. Lah, baliknya ke situ lagi. Aku gak ngomongin minuman Bro. Jepang ya. Ya, tetep gak ketolong lagi. Karena yang mahal tuh kualitas permainannya timnas Jepang. Anjay. Tapi ini aku Dia cara Kubo ngobrak-ngabrik itu udah setara Messi anjir. asli. 7 orang loh di depannya dia. Tetap kan, dia gua bisa ngecut gocek-gocek ya. nyuting. Bangke. Beda, Kubo beda kualitas. Yang itu sih mungkin Itu belum Mitoma lagi mainnya. Belum. Mito masih S2 S2 sepak bola. S2 dribbling lagi. S2 dribbling. Itu Tapi Yakob ya, Sayuri nggak dia bisa nggak ada. ngejar tuh. Ada satu momen gol kelima Kubo ngasis chip, bola chip ya. Iya, aku lihat ngasih. Kiers bayangin itu bola-bola yang terjadi cuma di main PS doang loh. Dan kalau lihat Barcelona zaman itu main, Dan chipnya enggak, Iniesta ke Messi. Messi. Ya, Nah, ya. maksudku itu spesifik ya. Iniesta mungkin sering passing chip. Cuman yang bolanya kok kita tahu ingat dulu istilahnya Paloneto. Nggak tahu. Ada kalau dulu zamannya Aku taunya Cornetto men. ya. Ada di Itali dulu istilahnya Paloneto tuh. Bola L1 kotak tuh. Ya L satu kotak. Jadi bolanya parabol loh. Iya. Dan bola chip Pahabol. parabol itu Parabol. parabol tuh Yohanes Parabol. Bolanya Yohanes Pahabol. bola terobosan L1 segitiga tuh spesifik bolanya tuh parabol loh. Dan itu cuma Messi yang bisa buat kayak gitu. Asli. Berarti kualitas La Masia kayak gitu mungkin. Ya, Karena Kubo Kubo kan La La Masia kan. Oh, Kubo masih. Dia kan Barcelona B. Nggak pernah tembus kuat utama, akhirnya pindah ke Ke Real Madrid. Sociedad. Ke Madrid. Ya sebelum Madrid. Sociedad dulu kan, baru Enggak, Madrid. enggak. Dari Barca Madrid langsung. Barca ke Madrid. Wah anjir nggak dilempar pala babi Baru dia tuh. di Madrid dia Oh itu wartawan Kan nggak tahu, Tempo ya. Karena dia belum. Wow. padahal bisa dulu ke Luis Figo baru ke Tempo. Cepet tangannya kalau mau wow tuh wow. Tangannya cepet udah di tangan, situ tuh pencet, cepat. pencet, pencet, Makanya pencet saya pencet. pencet. Wow. Ini dah kalau ketiduran nih kayak gini. dah. dah. Kopi Mau dulu ngerespon- bos. Mau ngerespon pala babi minum lu bos. Dan artinya aku pengen bilang adalah ini Kubonya yang jago banget. Atau selemah apa kita sampai Kubo bisa jadi kayak Messi. Nggak tahu juga ya soalnya Kalau- padahal ya pemain-pemain dibilang ya pemain yang kayak Hilgers, Izas itu kan udah kelasnya juga Eropa. Harusnya bisa membaca bola-bola yang jatuhnya kayak gitu. Enggak, tapi kalau aku lihat para pundit-pundit bilang itu ya walaupun mereka kualitasnya Eropa, jangan lupa kalau Eropanya Eropa mereka Marlo adalah ya? kasta kedua dia. Iya. Yang di kasta utama kan cuma si kapten kita, Izas J. aja. Iya.
Karena Bang dia J. pemainnya Venezia Bang J doang kan, karena dia kaptennya Venezia. Venezia masih di Liga Utama. Sisanya walaupun Eropa tapi kasta kedua. Tapi sebelum Sedangkan Jepang itu pemain rata-rata Mitoma, Kubo adalah Kendo. pemain-pemain Kendo, pemain inti di Liga Utama Iya. Eropa gitu loh. Dan waktu dia kalah ngelawan Australia, dia tuh nurunin full pemain cadangannya. Tapi 9 dari 11 pemain yang cadangannya itu 9-9-nya main di Eropa. Cadangan ya ini. Jadi kayak udah bisa lihat perbedaan kualitasnya. ada juga kayak trio dari Celtic tuh kayaknya. Glasgow. Ya, enggak Celtic FC ya. Oh beda ya? Glasgow Celtic Bukan sama beda. Celtic FC ini beda? Orang salah nyebut. Oh, karena orang mikir dulu Glasgow Ranger nih. Mungkin ya. Ah, Aku juga baru paham tahun lalu mungkin. Jadi Celtic FC, tapi kebanyakan nama tenarnya Glasgow Celtic. karena derbynya mereka kan. Ya mungkin karena Glasgow Ranger ya. Glasgow Ranger versus Oh, beda, Celtic. Beda. Tuh yang bilang gak ada ilmu ini ilmu nih. Ada ilmu ini. Siapa sih? Si ini lagi. Siapa? Ungut. Unggul lagi. Kayak kita harus undang Ungut deh. Buat sayembara deh, udah datang lah Ungut. Tapi sebelum kalau kita bahas technical ya sih. Anjay, teknik. Kita kayak si paling sepak bola. Kita nih kualitas fun mini soccer sebenarnya. Ini pun kita nggak tahu lawan kita nanti siapa. Anjay. Karena Cang Kita nih mau mini soccer nih. Sebelum ke itu aku terus kecewa sama pundit-pundit yang ngomong di ini. Kenapa? Karena Cang bilang kalau sekelas DJ bisa jadi dibilang mereka nggak self proclaim ya. Tapi kalau sekelas mereka bisa dibilang pundit, aku juga bisa dibilang pundit dong. Bisa sebenarnya. Terus kan aku kecewa nih. Karena kan modal sih cuma tinggal botak, HP-mu 2 udah. B, sponku mana? Dua sih. Coba tunjukin apa mu. B, sponku mana? B? Nah, botak, HP-ku 2. Gini dong. Oh gini. iPhone nggak tapi? Ya enggak sih. Dia iPhone sama Samsung soalnya. Asli. Ya memang beda lah. Ya kan modal hahaha ya rame di TV pak. Dan Marti Cang gini kan, Cang pernah kan bilang kita waktu sebelumnya kan kita bahas yang keren Ido tuh. Cang 10 tahun lebih nggak nonton timnas. Akhirnya Nonton lagi. nonton lagi. Waktu itu sama Ido nih kita nonton barengnya. Yang Kalah lawan 5-1. Australia, kalah 1. Terus Cang kecewa tuh. Match Ya, itu. yang itu kecewa karena kayak loyo banget. Loyo banget, nggak ada perlawan kayak gampang banget. Itu waktu pertama kali dia pindah kan, Clifford pindah kan. Coach Pet. Oh Iya. iya, Karena dia main terlalu tinggi. Lawan Australia, gol-golnya kan bola-bola diajak lari semua kan. Ya. Dia lupa pak, backnya dia bukan Andik Firmansyah. Nggak bisa kencang. Iya, kalau itu Andik Firmansyah sama siapa yang sempat viral dulu? Terence Puhiri. Aku nggak Nggak itu tahu lagi. itu 2010-an ke atas ya. Iya, berarti? iya. Aku Kan nggak sempat tahu. viral tuh waktu apa sih klubnya dia Sriwijaya. Lokal nih. Lokal. Oh, Sorry. Lahir Indonesia. Iya, orang Indo. Nanti bilang nanti Papua. lokal, nanti ada bilang nanti takut dibilang pro inilah, pro itulah. Enggak kesana dong Maksudnya arahnya. bukan bule ya? Bukan. Orang Papua. Bukan Dia main Australia. di Sriwijaya atau apa? Oh, Barito Putra. Namanya Terence Puhiri. Dulu sempat viral dan ada beberapa klub-klub kasta kedua ketiga di Eropa tuh sampai ngetekin tim-tim. CEO kayak Indonesia kayak MU misalnya dia ngetekin Glazer, terus kalau Madrid ngetekin Perez. Fansnya ngetekin Perez gitu kan. Lagi aku kayak dengarnya mau ngomong gitu sih. Iya. Perez. Lagi kayak denger itu. Jadi ngetek tuh untuk buy this player gitu. Jadi waktu viral video itu dia disuruh kayak bayangin nih. Dia tuh bola sprint dari setengah lapangan, seperempatnya sama backnya tuh udah lari jauh duluan, disalip sama dia sprint. Kipernya masih digocek lagi baru gol. Emang sekenceng itu. Nanti kalian lihat ya di YouTube klipnya Terence Puhiri viral. Terence Puhiri. Salah satu pemain yang bagus. Sekarang Fisiknya berarti oke ya? hilang. Oke, kalau Papua nggak pernah ragu. Makanya Papua. faktanya kan memang sampai sekarang seperti apapun dan di era manapun timnasnya pasti selalu ada satu apa enggak pemain Papua. Selalu. Iya. Yang Nggak pernah skip. yang terbaru nih Yance itu ya? Yance Yakob. Itu Sayuri. Papua ya? Papua. Sayuri kan Papua. Jakob Coba- sama yang satunya kan juga Yance. 2 orang ya. Iya. Ya, kembar tuh ya. Kembar apa adik Mirip kakak? soalnya mukanya. Oh kembar berarti. Ya itulah Nggak pokoknya. tahu. Ya adik kakak juga kembar. Bersaudara lah. Kayak aku sama ini kan dibilang saudara. Kayak jelasin jokesmu deh. Udah Apa nggak usah, maksud- udah nggak usah. Nggak usah. Udah buang waktu baik dia nih. Itu internal jokes internal anjing. Nggak, cuma aku mikir Goblok. waktu itu kan
Oke ngerti kami. Oke Aku nangkep, mereka berdua enggak. enggak maksudku kalau udah orang juga nggak ngerti kita ngomong apa di WL bang. Enggak dia soalnya barusan oke ngerti, aku ngerti. Maksudnya Cang udah nanya itu loh nggak dijawab loh. Seminggu 4 hari kemudian tiba-tiba ayo podcast yuk. Iya. Pertanyaan Cang lu jawab. Kayak udah hilang sama angin gitu aja lah. Aku ngajak yuk podcast di Di sini. Kopi Ruko nih. Terus gak ada ngerespon kan cuman jawab itu aku nanya pun gak ada jawab loh. Siapa keluarga siapa nih? Tiba-tiba 4 hari kemudian. Yuk kita podcast yuk di Kopi Ruko. Perasaan Cang ngajak hari Senin kita podcast nih. Kok Cing ulang lagi apa yang seakan-akan Cang gak ada ngomong apa-apa hari Senin terus. Kan reminder. Udah deh. Nah cuman Kelakuan produser kita. Ajaib. kalau hari aku maklum sih kalau permainannya belum terbentuk. Tapi fisik apakah iya fisikin juga? Aku tuh kan kayak Kecapean mereka no. ngoyo Mereka tuh main nggak sih enggak, mainnya? mereka main di kita entah Cuaca? main di tuan rumah ataupun negara-negara yang masih Asia tuh kelihatan mereka exhaust banget. Nah itu dah kecapean. cuaca kenapa berarti. ya? Ya karena memang di Eropa kan enggak seperti ini, panasnya enggak seperti ini. Harusnya tapi kemarin waktu di Jepang kan nggak kayak gitu. Tergantung, di Jepang kan lagi summer waktu dia main. Cuman dalam pikirku gini, nggak adanya Stamina. ya, Di Jepang bukan cuaca by the way, emang bagus aja Jepang. stamina oke lah, maksudku mungkin cuaca yang kita ngomongin Australia. Ya. Maksudnya mungkin cuaca ya kepanasan aku ya mungkin oke lah. Cuman menurutku itu ada yang aku notice banget ya ini permainan ini. Kokil itu ada sering kali bola dibawa dari pinggir, di dribbling dari pinggir sampai ujung nih. Terus tiba-tiba crossing ke tengah nggak ada pemain. Padahal nggak ada pemain depan di tengah nih. Nggak ada striker di depan. Indo. Indonesia. Oh yang kemarin kan? Yang Australia kayak giring itu seperti aku melihat Okto Marniani, Andi Firmansyah. Ya, kembali ke zaman dulu mainnya. Ya kan main Nggak ada perubahan. lari sampai lurus walaupun ada nggak ada orang di kotak penalti. Yang penting lari crossing aja. aja yang penting. Maksudku Nggak lihat pemain. Kini kira ada Vela ini di situ. Wow. kan ekspektasiku besar ya. Inzaghi. Karena aku dengar di sosmed Simon. orang rame-rame di Twitter muji-muji timnas kan. Ekspektasiku besar dong pemain-pemain yang baru datang dari Eropa nih. Enggak nontonnya pas pelatihnya udah dipecat. Enggak dong. Maksudku gini loh Chen. Sepoyok-poyoknya pelatih pun standarmu di Eropa nih gak se kita 10 tahun lalu gitu loh mainnya. Kayak nonton klub yang namanya Manchester United enggak? Eropa tuh dia tuh. Eropa enggak dia? Tapi kalah lawan tim ASEAN gitu ya maksudnya. Sama tim arisan ASEAN kalah dia aku tuh. membela nih. Dari timnas kita Enggak, maaf, yang harusnya Tunggu, ngebela tunggu, saya, tunggu. bukan dia. Enggak, tunggu. Aku harus membela. Dari timnas kita paham bahwa kemarin MU kalah lawan timnas ASEAN itu karena cuaca. Gak bisa mereka cuaca Asia. Ya berarti sama dong, berarti ibaratnya sama pemainnya kita. ya maksudnya itu Ya. emang. Bukan karena bodok kok, bukan. Betul. Karena Coba cuaca. enggak, coba 2 minggu lagi ulang yang ASEAN nih kayak bawa main di Old Trafford. 2-0 skornya. Emang goblok aja. Enggak dalam artian gitu Chen, maksudku gak mungkin pemain Eropa, yang main di Eropa udah tahu fisikmu nggak kuat di cuaca panas, kayak paksa main dribbling dan akhirnya crossing di tempat yang nggak ada orang di depan situ buat Mainnya nyundul. long ball gitu tapi nggak terarah. Ya maksudnya pada akhirnya itu kan hanya soal skema Be. Berarti kan itu skema Patrick Kluivert memang seperti itu gitu loh. Bukan skema tuh, Loh iya dong, dia kan main seperti itu ngikutin instruksi pelatih. aku ngomong tapi agak kasar nih sih. Takutnya orang-orang ini nggak bisa menerima pembicaraan internal di antara kita lah. Kita tahu kan istilahnya, ini pantas enggak ya? Ya. Kan ada orang-orang yang kita bilang kayak gitu loh. Yang penting dilari aja ke depan nih. Ya betul. Tapi nggak tahu arah. Maksudku gini loh. Untuk level yang udah main di Eropa, Kip bisa berpikir lah, nggak mungkin aku paksa lari terus sampai ujung nih. Karena aku udah tahu temanku nggak ada situ loh. Kalau Iya, cuman betul. aku paksa berulang-ulang misalnya, berulang-ulang nggak sekali loh. Paksa lari ke ujung baru aku crossing nggak ada orang di depan buat Iya. heading. Atau mungkin Itu untuk apa? dia berpikir bahwa karena justru pikirannya Eropa, kayak tahu kan kalau Eropa dia selalu passing ke tempat sesuai dengan skema karena dia tahu di sana pasti ada, kalau sesuai skemanya benar di situ pasti ada orang
Jadi dia udah lari crossing karena dia tahu seharusnya Rafael Struijk ada di situ. Tapi kan nggak serik ya? Enggak ada. Waktu itu Struijk kan masih, bukan Romeni. Yang mana? Australia. Lawan Australia. Waktu itu siapa strikernya? Struijk kan masih. Romeni. Udah Romeni. Yang kalah 5-1. Cang yang jarang nontonnya tahu hafal main kan? Bukannya Romeni baru datang waktu, oh iya benar. Romeni, Australia kan nggak pernah pakai kan? Cangnya hafal loh. Betul. Jadi ini gimana sih, siapa sih nonton? Enggak, aku lupa timelinenya dia masuknya dari mana. Nggak, maksudnya Marti, kalau sekali oke lah, tapi berkali-kali. Iya mungkin karena dia berpikir Romeni sudah nyampe. Nah, maksudku Tapi ya, masalah Romeni Højlund juga berarti waktu lawan. Iya lagi. cuman itu ya menurutku agak nggak panas menghadapi cuaca. Menurutku nggak sepolos itu bermain seperti itu menurutku. Dan aku pun nggak yakin skema kayak Patrick Kluivert bawa dribbling kayak gitu. Ya menurutku itu skema sih. Jadi menurutku ya. Jadi maksudku kalaupun Karena enggak ya berarti kalau emang kualitas skema, pemainnya enggak bagus. Kalaupun Berarti. aku coba menyangka kalau bilang kayak skema, pasti ada pemain yang support dia. Buktinya Ya berarti saat dia dribbling itu nggak ada pemain yang support, semua di karena faktanya kan Semua gini, masih di tengah. faktanya adalah pemain-pemain ini adalah pemain yang ada dari eranya Sintayong. Terus hanya beberapa yang masuk di Romeni. ya Romeni doang yang masuk di eranya Patrick kan. Iya. Sisanya adalah dari era Sintayong. Mungkin mereka sudah terbiasa dengan skema permainannya Sintayong yang passing pressing. Sedangkan ini Long ball. long ball main ala total footballnya Patrick football Kluivert. nggak long ball harusnya. Itu long ball. Lumayan sih sebenarnya. Maksudnya total football ya intinya kan nyerang secara sporadis aja. Tunggu, kayak kalau total football nih, sorry nih ya. Aku udah coaching klinik sama Ted Lasso nih. Anjir. Di Ted Lasso tuh aku lebih paham soal total football. Total football tuh nggak mungkin long ball, Chen. Berarti dia passing kaki dari kaki. Yang oke. Kalau total football Total- lebih penguasaan gak sih? Total football itu Enggak, itu tiki taka bukan? alatnya adalah passing bola. Tapi yang jadi core utama adalah pergerakan pemain. Pergerakan tanpa bolanya. Ya, itu yang penting. Makanya dulu Frank Rijkaard dari belakang bisa ke depan. Oh, jadi swing-swingan gitu. Cepat nge-swingnya. Swing aku Swing di Ubud, Pak. Oh, bukan. Apa nih, couple swing? anjing. itu dah. Dalam arti pergerakan pemain dan itu nggak ada kalau kita bilang total football yang lawan Australia. Oke. Karena Nah itu ya, kalau berarti kayak cuman- pergerakan pemain. Tapi pemain yang mau dia crossing ini nggak bergerak sih. itu maksudku saya kita nggak perlu ngejudge yang pertanyaan pertama lah, karena menurutku Iya, aku iya. cuma pengen bilang sengaja skemanya pun harusnya pemain yang kita harapkan dengan kualitas dari Eropa ini bisa lebih ngasih minimal di lini tengah bisa duel lah. Itu kan berarti memang ekspektasi yang kita taruh atau masyarakat Indonesia taruh dengan pemain naturalisasi dari bawaan dari STY. Belanda KW3 ini Oh, kan iya. berarti tinggi emang. Jangan ngomong Belanda dong. Belanda Saudara- KW3. saudara kita. Enggak. Saudara kita dari Eropa. Belanda KW3, Indonesia asli. Itu. Mereka Indonesia asli. Belandanya KW3. Bisa. Iya Iya, gitu, iya. ngeles dong, jago dong. Iya, iya, Sapu diri sendiri. Demi si Palu Pesi. Pengen banget Nah, cuman kebetulan waktu lawan suka Bahrain, Palu Pesi. Cang Layoyang nggak nonton. Nah itu masalahnya Ki nggak sempat nonton Lawan mainnya Cina. timnas di era Sintayong. STY. Nggak, kita bahas udah yang Sekarang. Karena sekarang nggak aja ada ya. yang berani membela Sintayong lebih dari kalau Cang nonton Sintayong dan ditukar Clifford. Karena aku sempat nonton cuplikan Cuplikan. cuplikannya Jepang lawan Jepang di Piala Asia ya. Cang bilang ini baru main namanya ini. Ya. Makanya Cang termasuk yang paham sih kalau ada yang bikin lagu. Kenapa harus Sintayong? Karena menurutku Keluar. yang Jepang 6-0 sama Jepang 3-1 di Piala Asia itu jauh sekali langit dan bumi. Walaupun Jepang lawan sama-sama kalah ya, tapi yang lawan di Piala Asia itu fight. Kita nggak usah bicara main bagus atau nggak, tapi fight. Jiwa ngejar bola. Main. Bener-bener yang gimana sih kayak mau Yang waktu kalah 2-1. yang Oke. kalah 3-1 di Piala Asia itu aku lihat cuplikannya itu. Bener-bener yang fight loh. Kemarin yang di
Bapak Starbucks dia emang meresahkan, aku udah bilang. Ki. Udah nih. Udah, ada lagi mau diomongin kan? Jiwa juang. Maksudnya mau bertarung. fight. Kemarin yang lawan Jepang nggak tahu keberatan di tangan kiri kali ya. Bawa beban 300 juta di tangan kiri tuh. Waduh, Oh, dipakai banget tuh Rolexnya men. Tapi emang dia pakai di tangan kiri. Kayak, itu yang Iya ini udah. tangan kirinya Nggak pakai usah ini. nanya, Cen. Nggak Pakai- usah nanya. Kenapa Cen. sih orang pakai power balance. Waduh. Oh ya salah, Iya. harusnya Bapak Presiden jangan kasih Rolex. Kasihnya power, balance. Kuat dah tuh. Biar imbang. Kita menang 7-0 tuh. Ya. Tapi Jepang yang main Naruto sama Sasuke. Kayak lebih ke mati doang sih. Asli, lebih jago Naruto dan Sasuke malah. Tapi itu lah maksudku. Sama Mugiwara. Nah, sebelum kita ke yang 6-0. Jangan nggak nonton lawan Bahrain, lawan Cina. Dalam arti kalau menang pun wajar menang menurutku. Benar nggak? Iya, iya. Karena memang kualitas Bahrain dan Cina ya maksudmu. Ya udah pasti menang. Ya oke. Mereka pun takut kan soalnya. Iya, iya. Media-media juga memberitakan itu. Terus kan Cang nonton lagi nih yang kedua kalinya nih. Yang kalah Lawan Jepang lagi. ini. Nah terus sebelum itu aku mau bilang tadi yang soal punit ya. Betul. Cang kecewa no? Kan yang Cina Cang nggak nonton. Tapi kan heboh tuh di timeline. Aku juga sempat nonton acara-acara sport-sport di YouTube kan. Ya kita bilang punit lah, presenter, bintang tamu juga memuji permainan, katanya ada permainan dari kaki ke kaki nih dari Cina. Bener nggak kayak gitu? Anjay. Bener nggak? Yang waktu ngalahin Indonesia 2-1 iya. Nggak. Kita nggak usah ngomongin Sintayong lagi, kita Patrick Kluivert ini. Oh, Lawan ngomongin Cina. Patrick Kluivert lawan Cina. Aku mengkonfirmasi, aku sih sempat ngobrol sama teman kita di tempat nobar kemarin. Menurut dia sih nggak, si lawan Cina nggak ada permainan kaki ke kaki. Ada satu cuman pas gol itu aja tuh gimana tuh. Enggak, sebelumnya antara Romeni sama Egy Tapi Maulana Fikri Itu kan? aja. Itu aja yang cocok. Aku yang cuma tiki mau- takanya bagus. Aku cuma konfirmasi, apa benar lawan Cina kita main tiki taka? Enggak juga. Kaki ke kaki. Enggak sama Be. Sama. Hampir sama persis. Permainannya Itu pun hampir sama. untung. Gol itu sebenarnya untung. Diuntungkan dengan ada penalti Penalti itu. Kalau Oke. sebenarnya susah nembus susah Susah juga. nembus juga. Hanya Be. dan menurutku pembedanya adalah Kambuaya kalian di Iya, match itu. Iya. Kemarin kan nggak ada Kambuaya. Nggak ada karena udah capek, Betul. cedera. Yang ada Kambu Krokodil. Anjing. Sorry nanggung soal. Kamu kok kurang. Ciawas tuh. Sebenarnya masih Ciawas tuh. Andre Taulani aja udah kena somasi gara-gara marga. Oh bukan Andre Taulani yang ngomongin Marga. Andre Taulani udah ngomong marga. Kalau lagi satu ngomongin suku nih. Oh bukan, ini si Ahmad Dhani yang disomasi sama penyanyi Pasto. Itu yang terbaru, yang ada yang lebih lama nih udah pasti Oh nggak nih. tahu aku taunya yang Ahmad Dhani. Yang Prilly. Hah? Oh ya oke. Oh ya oke. Nah, itu dah. Berarti Cang nggak nonton lawan Cina, tapi Cang tertipu nih berarti sama kata-kata sportcaster di YouTube nih. Yang ngomong Towel nggak? Towel kan bela Kluivert. Nggak, Apalagi nggak. Justru ini Mr. Botak. Mr. Nggak. Botak lebih suka aku nonton dia Kluivert. lagi. Tapi aku cuma main bilang, kita nggak usah sebut nama, cuman aku pengen bilang, ini kan bagian yang nonton nggak ngerti apa-apa nih. Apapun lagi, ataupun yang nonton pun dia nggak ngerti permainan, tapi ada yang memvalidasi kalau kita main bagus lawan Cina. Ah, Cang nggak nonton, tapi Cang, Nggak bagus banget toh kalau Ya, menurut itu aku, maksudku. biasa aja. ini Eh, yang maksudku- percaya media aja sebenarnya. maksudku gitu dah, aku cuma pengen bilang, aku nggak nonton, jadi semangat nih, punya ekspektasi. Iya. Kalau timnas dibilang bagus, soalnya yang bilang ini orang yang lumayan kredibel harusnya, dibilang timnas mainnya kaki ke kaki. Nggak Tapi kalau juga. menurut Ugly win. tapi kalau menurut Ci cuma ada satu momen yang main kaki ke kaki. Ya nggak bisa Berarti, menilai satu pertandingan ya. Maksudku ini kan bias yang membuat harapan palsu nih. Berarti menurutmu kalau misalnya hanya satu momen nggak bisa menilai satu pertandingannya? Berarti kalau cuma Bahlil yang kayak gitu berarti nggak satu pemerintahan Prabowo jelek dong? Anjing lah. Masalah yang kayak dia tuh banyak loh. Aku tahu pasti dia mau jawab. Aduh, udah kita kembali ke sepak bola panjang kalau kita ngebahas dia. Kalau menurutku ya, yang kemarin itu ini cocok lagi.
Australia kan kalah waktu itu. Betul. Aku nontonnya sama Babe. Cina nonton sama Ki Aman. Yang kedua kalinya sama Jepang sama dia lagi kalah sih. Emang dia bos Sial? Kan udah bilang Dia. kemarin. Dia nih. Jadi bukan soal permainan. Kan lagi nonton aja. Oh soal lagi nonton. Pasti. Jadi, ntar kita kabarin kalau kita udah juara Piala Dunia. Iya. Kayak diam aja dah. King Indo bos. Kayak nonton di media aja. Kayak udah- nonton highlight. Udah ada yang aja. bilang loh, udah gak usah main king-kingan lagi. terakhir King Amy udah kolaps. Gak asli. Tapi menurutku yang kayak gitu-gitu tuh memang media sebenarnya membesar-besarkan sih. Jadi kayak sebenarnya Atau memang mungkin buzzer aja, buzzernya ya, Kluivert. jadi emang Enggak, Mas kayaknya- Clifford yang terakhir aku bilang itu aku nonton di, soalnya yang ngomong ini pemain sih. Aku Siapa? gak usah sebut siapa dah, maksudku Ya kan bisa juga buzzer aku juga. gak pengen dia. nanti kita nyerang orang, cuman menurutku orang yang punya kredibilitas tuh ngomong bilangnya main kaki-kaki kan. Cang sebagai orang yang lama main bola, sering nonton bola kan, kalau udah bisa main kaki-kaki berarti main bagus. bagus ya. Tapi ternyata pas lawan Jepang satu pun gak keluar tuh. Enggak terlalu kalau. Waktu itu yang ada momennya itu yang waktu Egi ada terus sama Romani. Itu Itu aku bilang, tektokannya yang itu doang bagus. momen yang bagus. Itu kapan? Sama Ini Kamboja yang lawan Cina. ya Tapi nggak banyak. Hmm. Dan makanya aku bilang golnya itu menguntungkan karena adanya penalti. Pun mainnya waktu yang mereka Like tiki menang taka nggak? itu oke. menurut sih like menang gak? Kalau nggak ada gol penalti. Seri itu. Enggak, kalau menurutku bisa menang. Karena menurutku Tapi sampai supaya- sekarang adalah pembeda di match itu adalah Kambuaya. Justru pemain asli Papua ini ya. Egi sih sebenarnya. Kambuaya tuh kayak lihat nih, sampai dia kecapean kan pada akhirnya. Iya, sama- Diganti sama. karena he almost everywhere, be. Iya, iya. Di mana-mana. Match sebelumnya lawan apa ya? Cina, lawan Bahrain ya. Bahrain. Udah Yang kayak menang. Fede Valverde. Betul, aja. dia menggantikan siapa gitu main di menit-menit akhir. Yang itu awalnya permainannya udah mulai turun, masuk dia naik lagi gitu loh. Bagus banget. Satu umpannya dia Jadi ke pembeda. Marcelino ya, yang nggak masuk ya. Atau Romani, Marcelino ya yang dia Marcelino. pakai kaki luar tuh. Ya. Justru aku nggak tahu ini karena kita kan tim Asia Mm, akan main di kondisi cuaca seperti Indonesia semua. betul, Kita bukan tim yang reguler main Piala Dunia di Eropa nih. betul. Ini menurutku Gimana ya? Pem- Piala Dunia? Piala Dunia berikutnya kasihan Amerika. menurutku kasihan pemain-pemain Ntar kayak nonton Piala Dunia pagi-pagi dah tuh sambil kerja. kayak itu libur nasional sebulan dah. Kalau Indonesia lolos ya. Ya, kalau enggak ya udahlah lewat. Liburnya sesuai jadwal atau libur sesuai pertandingan ya? jadwal bener. Kenapa? Liburnya sesuai Ya. jadwal pertandingan. Karena Indonesia nih- main Libur. libur nasional. Nanti kan kayak nggak tahu, aku sering dengar nanti mainnya di Meksiko kayak. Iya ya itu Amerika Meksiko tuan rumah bersama. Enggak, maksudnya Indonesia kayak mungkin di Meksiko katanya. Anjay, kenapa? Gak tau sering aja yang aku Karena nonton di serumpun. YouTube. Gak tau aku sering dengerin di YouTube nih. Kita nanti ke Meksiko aja nontonnya. Aku cuma berpikir apa nanti jalurnya drawing Asia ini ke Meksiko kali ya. Enggak Enggak paling ya? Itu cuma kata-kata netizen aja. Karena kan pembagian pool dan grup kan belum pasti. ya. Bisa aja kita dapatnya Amerika kan. So kan gak tahu nih kalau di Amerika, Meksiko apalagi. Meksiko kayaknya bukan musim dingin deh. Cuaca hampir sama kayak Indonesia nggak Di sih? mana? Meksiko. Wah anjir. Meksiko sama kayak Indonesia. Enggak terlalu tropis banget kok dia. Maksudnya Nggak, pinggiran intinya tapi nggak enggak. ada musim Kan dia dingin. berbatasan langsung sama Amerika. Intinya mereka kan? gak ada Tapi nggak ada salju. dingin, Gak ada kan? salju mereka. Enggak ada. Nah, itu Amerika dah. pun Mirip-mirip. kita harus tahu nih bulan apa nih. Mereka musim apa sana nih. Biasanya udah pasti dia akan main di musim summernya sana. Dan Bulan Juni gitu. Dan kalau kita lihat sekarang pemain timnas kita selalu kalah di cuaca yang sama Panas. kayak Summer. panas ini PR besar sih. Iya, iya. Iya, untuk stamina yang mereka. Aku nggak Kayak tahu nih kelihatan kecapean. apakah semua pemain Eropa kayak gitu. Tapi terbukti X-House juga nggak sih karena penerbangannya jauh. Tapi aku nggak tahu sih Cina Eropa berapa lama penerbangan ya? Sejauh itu Kan nggak? dulu waktu Argentina ke sini gitu juga nggak sih? Iya kecapean. Messi Kelihatan kok. kecapean semua. Kelihatan. Jauh soalnya penerbangannya. Kalau Amerika Sama Latin abis kesini itu emang mainnya 24 kan di jam sini. lebih kan. Ya. Tapi kan Messi nggak mau main waktu nyampe sini. Messi nggak dibanding main nggak dibanding sih? Messi nggak main. Nggak ada, Garnacho yang main. Garnacho bukan karena capek, karena bodoh emang. Aku yang ngomong. Kalau ada yang bilang Garnacho capek enggak, bodoh dia. Masa ngelewatin ini aja nggak biasa. Siapa back kanannya Indo? Yang main di Liga Korea tuh? M Nasuha. Anjir, Supardi. enggak. Siapa? Anang.
Ashanti. Kan udah diusir tuh. Siapa? Ada Maruf lagi. Siapa sih? Aduh. Oh, Siapa? Aku udah gak tahu. Rizky Ridho. Arhan, Bukan. Satu lagi. Mantan kapten. Andre Rosadi. Lu udahlah skip. Apa aku di Liga Korea atau di Liga mana tuh Ini dia? Asnawi. Asnawi Mangkualam. Ini nonton bola siapa sih? Kok Aku nggak lupa hafal loh? namanya. Pokoknya Garnacho nggak lewat-lewat dia gitu loh. Terus orang ngebanggain kan, Kleo hebat bisa ngejaga Garnacho. Yang Oh, dijaga Garnacho bangsa. Oh ini kita bisa Pemain MU habis itu Asnawi ke goblok. Korea itu ya berarti ya? Hah? Atau udah ke Korea duluan? Udah Korea duluan. Asnawi nggak dipanggil tapi. Enggak. Asnawi nggak dipanggil. Karena lawannya di kanan nih, ini no. Kan sempat kan yang lawan Cina kan dia kaptennya. Iya, Ya kan main full time, jelek katanya. Dan memang di waktu itu dia mainnya jelek. Sintayong loh itu waktu itu masih. Oh. Dan banyak netizen kan nyalahin dia kan karena flop banget mainnya. Jadi semenjak saat itu wah pacarnya Mama Kamari tidak tergantikan. Wow. Tapi apa namanya permainannya Indonesia? Menurutku kayaknya Patrick Kluivert ini masih uji coba aja. Yang kemarin siapa yang cedera? Yang Jay Izes langsung Ya minta ganti. tapi nggak diganti-ganti, dia masih konsultasi lagi. Yang Ya, mana ya. nih? Pas pertandingan Makanya kan Pastor. Lawan siapa? banyak orang Kemarin bilang sama Jepang. lawan Jepang Iya, ketika masih bingung. ketika mau pelatih gantiin pelatih siapa. Kluivert ini masuk kan banyak yang bilang sebenarnya yang pelatih Indonesia sebenarnya sih si Pastor. itu Kluivert ini hanya wajah gitu loh, Abang-abangan wajah dari Makanya pas pelatih kelihatan dia masih Gitu. gini aja. Kata saudara Cik, abang-abangan. abang-abangan. Abang-abang. Dia masih cuma bengong aja. Gitu. Betul. Habis itu bincang lagi sama Pastor. Jay Izes sudah gini. Ya. Mana? Masa kita bersepuluh main gitu? Menurutku Masih bingung. menurutku kemarin gak main sih. Ibarat kayak tim futsal katedral tuh yang Abi. di pinggir tuh Harvey, tapi di belakangnya ada Babe. Iya. Otak sebenarnya. Mastermind-nya. Mastermind. Man behind the gun. Ya, habis itu Harvey pukul orang. Tapi lambat tuh Coach, keputusan tunggu. itu Ci. Iya lambat. Sorry Coach Patrick, PL aku udah banyak Anjay. sebagai manajer. Betul. Pak, bisa Jauh. lihat di Tutorial. Romain, Pak, ya. Belajar Ini- dari Babe lah. Coach Patrick belum ada, aku udah ada banyak. Sorry. Mau bagi? Betul. Jadi kalau itu udah maksudnya kalau menurutku Skemanya masih gimana uji ya? coba. Iya, nggak sih? skemanya masih uji Eh, coba. kasihan Dan Romani juga kemarin. bahkan banyak yang bilang kan, kenapa diganti ke Kluivert tuh karena keputusannya adalah karena supaya nggak ada language barrier aja kan. Karena Sintayong pun bahasa Inggris nggak bisa kan, pakai penerjemah. Iya. Terus kemudian mending lebih gampang nge-hire orang yang benar-benar bisa bahasanya mereka, ya berbahasa Belanda gitu. Cuman sekarang permasalahannya adalah itu karena mungkin orang-orang PSSI berpikir pemain-pemainnya yang jago. Karena sampai sekarang terbukti bahwa yang jago Sintayongnya. Iya. Fakta ada tuh. Ngedidik anak-anaknya Iya, kayak iya, gimana maksudnya- stamina. Sekuat itu mereka bisa. Kambuaya nggak akan secapek kemarin kalau pelatihnya masih Sintayong. Kalau menurutku ya karena yang digenjot fisiknya. Benar. Visi dan permainan itu Visi dan tiki-taka. tiki-taka pendek pressing kan. Iya. Pressing At least Kemarin di tengah pressingnya tuh nggak bagus ada. banget, Di tengah tuh kosong, kosong, lompong. kan? Orang formasinya 5-4-1. Zamannya STY itu kan benar-benar bahwa sempat dia pakai Nathan kan sebelum Palu Pesi datang Iya. kan. Palu Pesi emang bagus banget sih sumpah sampai sekarang pun masih bagus. Waktu masih Nathan itu kan Nathan yang ngejar-ngejar bola nutup itu kan motong-motong Box to ale box. box to boxnya supaya Haye bisa jadi kayak gelandang. Haye aja nggak kelihatan. Ya kemarin Haye nggak kelihatan. capek banget. Capek, Romani capek kelihatan. banget. Capek banget. Permain tengah tuh nggak ada, mati. Semua jadinya pinggir. Langsung yang kayak bilang itu crossing ke tengah. Iya ya. Oh itu yang tuh lawan Australia, lawan Jepang menurutku gak main. Jepang nggak main Sorry sama nih. sekali. Nggak main. One sided banget. Iya Menurutku, nggak main, makanya kosong. enggak menurutku Curiga mereka waktu Makanya kalau lawan kayak- Jepang sibuk keliling ya ke Disneyland. Capek makanya. makanya kalau kayak Ci bilang tadi Patrick Kluivert nyoba Jepang formasi. Disneyland apa Universal Studio? Kemarin tuh gak nyoba formasi tuh, gak nyoba-nyoba sama sekali tuh. Sama sekali gak ada main. Enggak. Orang Cuman bingung keputusan. Cuman buang ganti bola kok itu. siapa aja ya. Tuh aku jadinya juga bingung cu. Nggak, cuma Lawannya buang- Jepang kan. Enggak, Apa tunggu kayak mau perbuat? Maksud lu gini loh. Oke kayak kalah fisik. Maksudnya kayak coba kayak lihat mainnya Barca lawan Inter ya. Inter tuh secara fisik kalah loh. Secara pemain kualitasnya inferior, tapi mereka disiplin. Iya iya. Kalau kayak suruh Kalahnya lari, di fisik aja. kalau lari ACRB tuh gak usah lari. Betul. Bastoni gak usah lari. Mungkin yang fisiknya kuat cuman Dumfries. Dumfries. Tapi mereka disiplin. Fight mainnya. Iya, iya. Ngotot. Nah Ngotot, itu ngotot. kemarin tuh kurang ngotot.
Ya Maininnya. kayak dia udah ngerasa kalau menurutku kayak dia udah ngerasa Kontrol kayak bola, aku los ngelawan terus, Jepang bro. nih kayak kalah ada aku gitu ya kesannya. Ci kalah, nggak apa-apa lah Ci kalah main, tapi kita penonton lihat kayak fight untuk Ya mau Untuk ngejar Untuk lambang bola, Garuda di dadamu gitu Ya, anjay mau ngejar netral. bola, ya ngototnya itu mungkin yang kurang kemarin. aku Nggak ada. itu yang aku sayangkan banget sih. Kayak kok nggak pengen menang, kok nggak pengen kayak ayo dong lolos, nggak Iya, nggak iya. ada kayak gitu. Ya maksudnya karena dia udah tahu udah lolos mungkin gak gitu. Jadi ya menang pun gak ngerubah apapun, Oh, kalah justru juga gak ngerubah apapun. Menurutku Itu sebenarnya untuk melatih sebenarnya. apa sih. karena apa emang udah Kalau udah- menurutku ya karena lawanmu Jepang harusnya kayak fight, kayak tunjukin bahwa kayak bisa mengalahkan tim kuat ini. Itu yang seharusnya. maksudnya Babe bilang harusnya ngotot kemarin mainnya. Iya, iya. Paling nggak, kalau aku yang paling nggak seri dah, seri aja, tahan imbang udah. Tapi gini lah, kalau aku lihat dari match lawan Australia sama match lawan Jepang sama-sama nggak ngotot. Cuman Jepang lebih jago dari Australia aja bedanya. Makanya kelihatan Australia mungkin ada sedikit perlawanan dikit. Ya sih, Tapi- memang peringkat tapi- Jepang lebih tinggi. Tapi intinya adalah lawan Australia sama Jepang menurutku sama-sama nggak fight, nggak main. Indonya. Ya Indonya nggak Iya main. iya, enggak. Itu udah nggak. Cuma ngotot. membedakan Jepang lebih jago, makanya lawan Australia masih ada perlawanan dikit. Padahal Irak 2010 pernah membuktikan kalau dia juara Piala Asia dengan ngotot dan kerja keras sih. Iya. Gak usah jauh-jauh deh, Yunani 2004. Oh Oh anjir. iya sih, itu underdog men. Siapa yang nyangka pak? Ya siapa yang nyangka? Tapi itu karena memang Karisteas jago. Mereka tahu mereka bisanya apa. Ya betul. Sadar diri. Dia jagonya bola atas terus, dia main bola atas ya ke Karisteas terus bolanya. Sadar diri aja kemampuanmu apa. Makanya aku kan cuma tahu di media orang bilang Sintayong mainnya defensif karena ya tahu diri. Ya dia nggak maksa untuk main di luar skema yang dia mampu. Kalau kemarin emang lupa diri ya, aku lupa skillku apa, Iya. Ya, mainku itu seperti dah. apa, lupa. Maka aku bilang Kayak ayam makan karet. Iya kayak main percuma jadinya. Iya. nggak tahu main itu jujur nih, sorry nih, cuman nggak tahu udah hilang pengetahuan bolanya, hilang skill bolanya kemarin tuh. Bener nggak? Ya tapi Betul. kita nggak tahu juga ya kejadian yang ada di tengah lapangan itu seperti apa kondisinya kan. Makanya gini, Maksudnya mereka pasti ada ini juga aku tekanan. makanya kalau aku bilang kan dari awal, yang aku sesalkan adalah program naturalisasi ini dijadikan tombak utama loh. Itu namanya nggak berbenah. Iya betul. Kayak cuma ngandelin, ya kayak berkaca dari PSG deh. PSG datengin semua superstar tapi nggak juara loh. Tapi Ya, kemarin, tapi ada yang juga bilang kemarin mereka keluar duit. Ya mereka keluar duit, tapi pada akhirnya adalah mereka tahu datangin pelatih yang tepat dan datangin pemain yang tepat. Iya. Bukan asal yang penting dia Bintang aja. Bintang. asal dia punya apa? 7 Ballon d'Or. Maksudnya Agak itu juga. maksudnya iya, iya. nggak melulu karena dia main di daerah Eropa lantas dia jago, lantas Iya, dia iya. cocok. Ya itu dia Makanya nggak bisa. lantas dia cocok dengan tim Indonesia. Maka aku bilang tadi fisik ternyata nggak, Nggak match. posturmu tinggi pun nggak bisa fight di lapangan tengah. Dan sekarang kita main di cuaca Indonesia loh. Kasihan mereka juga. Iya. Oh lihat tuh muka sampai merah-merah gitu. Iya ya, kelihatan banget mereka kecapean. Haye sama itu yang paling kelihatan, Haye sama Roman itu, wih Iya. capek pol. Aku kasihan banget kemarin tuh sama Romani sih, nggak ada yang bantu. Udah dapat bola, udah jadinya cuman dapat bola, Dribble sendiri. dribble sendiri, abis itu sengaja tembak ke lawan supaya out, supaya semuanya up. Sudah up Ya, baru ya. bisa mainin bola. Tapi yang kejadian apa? Sudah up mainin bola, ditangkap, langsung serang balik, mereka cepat lari. Disiplin sih. Nah, Iya betul. makanya, Disiplinnya. enak gitu. Kasihan nih mainnya sih. Terus kan Ci bilang nih Jepang beda kelas di Twitternya. Terus levelnya udah beda jauh. Terus Cang bilang ini level World Cup. Ci bilang ini peringkat 15. Terus kan Cang bilang lagi, masa kita harus karena dia peringkat lebih tinggi kita harus Main World Cup, sesuai peringkat kita. main sesuai peringkat. Kan gak mungkin di Piala Dunia ini kita ketemu lawan yang peringkat 50 ke atas nih kayaknya juga susah ya. Rata-rata 50 ke 1 lah antara itu peringkatnya. Ya berarti memang dari situ ya kita sadar ya memang kualitas kita masih jauh sebenarnya untuk Piala Dunia kalau.
Jadi kayak ya kalau lolos kita bersyukur, tapi kalau enggak juga ya memang kita belum di situ kualitasnya kalau menurutku. Kita mainnya belum sebagus itu gitu loh faktanya gitu. Karena nih kita lihat sama Jepangnya kita diacak-acak, sedangkan kalau kita lolos Piala Dunia ketemunya Inggris, Spanyol, Itali, Ki kalau ketemu nanti Argentina, Brazil, kayak gimana? Brazil nanti Joko Bonito, Cara Pak. cara main kayak gitu gimana? Kayak mau ngejar siapa? Enzo Fernandez kayak kejar kayak gitu nggak dapat Pak. Aku Kalau misalnya yang kayak kejar adalah Garnacho dapat. Bodoh dia. cuman dia kayak nggak dipanggil ya. Wah, sudah pasti tidak karena yang terutama dia adalah fans Ronaldo. Cuman ya kita nggak usah terlalu spesifik bahas PSSI lah ya. Menurutku ini sebuah Nggak bisa, makanya kalau kita kembaliin ke sana itu nggak bisa Ya, karena ya. tadi kayak Udah kalau gagal kalau menurutku program kalau naturalisasi. memang gagal, kayak bandingin ya sama Jepang yang kita bahas di awal tadi turnamen antar SMA-nya segitu bagus. Gimana Iya. turnamen antar SMA di negara kita? Baku hantam sekolahnya yang ada. Gol nggak ada, baku tumbuk ya ada. Kayak Aku- waktu aku Soferdi lebih- lawan Santo Yosep dulu di CIS. aku lebih ke jadi sekarang aku lebih kasihan ke pemain. Pemain yang mana nih? Yang Pemain kita, pemain timnas. Aku nggak bedain siapa. Oh, oke. Oke, maksudku yang tidak dipanggil. Ya maksudku siapapun yang bermain timnas loh. Heeh. Mau dia yang baru dari naturalisasi mau yang lahir Indonesia. Intinya aku kasihan sama pemain yang nanti main di timnas. Andai kata kita lolos Piala Dunia nih. Ntar sebentar loh. Emang dia harus muter lagu banget. Back sound tipis-tipis. Biar gak sepi banget. Nggak coba cimatin dulu dong. Cang nggak fokus dong. Kecilin aja udah. Harus banget Aku nih. nyari kecilnya seberapa segini aman ya? Cari yang lagu mood. Ini mood. Yang mood bukan yang nyanyi. Oh yang mood aja. Yang ini aja. Instrumen. Instrumen. Kalau Bilang radio tuh gitu. mood, Ci. Instrumen. Kayak ada ngobrol, kayak ada lagi yang ngamen. Nabrak. Kalau di radio tuh kayak nggak bisa pakai Apa sih Chan? instrumen. Instrumen aja. Kenny G aja. Atau yang lo-fi. Oh ya lo-fi aja ya. Tapi kayak lo-fi Anjing kena. Kenny G Nah, tua lo-fi banget aja. aku bastard. Jangan Kenny G yang lain dah malu. Kayak ini kan copyright cari nggak copyright. Lo-fi Emang ya? beats aja. Yang free. Kalian ngapain kita bahas lagu di sini? Bang. Emang ini dari ini dah kalau telat bangun nih kayak gini dah. Ya, aku- Masuk-masukin lagu gak pada kok tempatnya agak nih. sepi gitu ya. Oh ya tipis. Aku Iya. memang mau maksudnya pengen kayak gini-gini. Kayak muter 420 dah. Udah. Kayak gini-gini. Kok aku jadi lupa lagunya ya? Udah below. Udah. Cang, menurutku coba Ci berpikir lu kita kalau lolos Piala Dunia ini. Heeh, ya itu aku bilang tadi susah. Ki mau Nggak, lawan siapa? Enggak, udah. Kita bayangkan dulu deh. Ya itu dah pas udah di Piala Dunianya Kita udah dibombardir, Cuk. kita masuk Piala Dunia nih. Akan ada orang-orang beli tiket ke Amerika nih. Mahal banget lagi. Akan ada orang-orang kayak aku tadi yang taunya kita udah main dari kaki ke kaki nih. Si HP2 nonton pasti. Nonton mas. Dia kan senang banget ke Amerika. Live dia YouTube situ. Iya, Live reaction. live reaction. Ancur-ancuran nih, man. Kayak mikir nih. Akan ada orang-orang yang berharap karena makanya aku memulai dari itu loh. Aku bilang aku nggak pernah nonton timnas. Aku cuma dengar kata-kata orang-orang di YouTube nih. Ya. Katanya udah main dari kaki ke kaki nih. Dari media lah, dari media. Dari media seperti itu brandingannya loh. Kalau menurutku enggak sih, sorry banget. Terus Ci bayangkan nih. Di ini kita satu grup sama Brazil, Jerman, Arab Saudi, Indonesia nih. Udah paling bawah dah tuh. Cang kemarin tuh lawan Jepang nih, Cang bilang ke Stoikov nih. Ah, Kov, kayak mau nih timnas kita lolos Piala Dunia. Berat sih kak. Aku terus liat Gulfo nih, muka dia gini. Kayak berharap, tapi kok gimana kita main gini ya. Cuman mikir, terus aku trauma aku nonton Arab Saudi. Arab Saudi dibantai 8-0 Jerman 2002. Kayak bayangin loh, ini orang-orang yang udah berjuang setengah mati sampai lolos Piala Dunia. Dibantai cu. Ya gimana? Fakta memang, Cuk. Kalau gimana ya? Tapi ada orang-orang di negaramu nih mengharapkan Ki menang dan Ki kalah loh. Ki bayangin gak? Ki membawa ekspektasi 200 juta orang di Indonesia nih di pundakmu di Piala Dunia. Arab Saudi masih samain loh. Tapi ini makanya kalau lihat ya main sih. Kayak ingat gak dia pernah dikalahin Jerman 8-0? ya maksudku masih main Barusan dalam tadi artian disebut.
Dalam artian ada permainan dimainin sama Arab Saudi loh. Cuman kita lawan Jepang loh, sama sekali kita nggak ngapain tuh. Enggak bisa. Itu udah menurutku. Nanti pilihannya ketemu siapa? Istilahnya Jepang itu ya oke lah, memang Jepang jago ya. Tapi maksudnya dia tuh masih belum, dia pun itu bukan top tiernya Piala Dunia gitu loh. Iya. Jadi kayak masih ada 14 negara lagi kan. Terus enggak-enggaknya kita bakal ada di satu grup berisi 2 dari 14 tim itu. Bisa Yang saja top-top, kan. iya. Jadi mungkin aja kita satu grup sama Spanyol dan Uruguay. Spanyol Inggris lah misalnya. Tiba-tiba ya. Wah, hancur sih. Kayak banyak Spanyol dengan tiki taka. Sebodoh-bodohnya Maguire, Marcelino tidak bisa melewatinya kayaknya. Aduh, iya. Kenapa kayak ketawa kalau Maguire? Kalau kayak Megar apa jadi striker kayak kalau timnas nanti. Enggak, kalau jadi striker, oh iya betul. Harusnya bisa gitu. kan di momen-momen tertentu. Momen-momen tertentu. Hakimi udah membuktikan soal Hakimi di PSG. Iya, iya, iya. Back sayap tiba-tiba jadi striker golin. Jadi striker ngegolin. Kayak bayangin ya. Menurutku yang akan jadi orang jahat itu adalah kita loh, warga negara kita. Karena ekspektasi yang terlalu tinggi. Kita membunuh karakter pemain kita loh. Oh. Dengan kita, maksudnya kita udah berharap banget loh. Kita bisa lolos Piala Dunia, kita bisa lolos Piala Dunia. Tapi ntar lu, harapan masyarakat Indonesia tuh emangnya menang, bukan hanya cuma lolos. Lolos. Ya kalau lolos ya oke aja, menurutku kalau kena Berarti bantai nggak apa-apa ujung-ujungnya. kejadiannya sama kayak Arab Saudi berarti. Iya, ya nggak masalah, yang penting nggak apa-apa, lolos. udah main gugur, wis. Yang penting ada sejarah pertama kali masuk Piala Dunia. Atau mungkin dia di edisi Kebanyakan sih 4, 5, 4, 2, 3 edisi berikutnya Masih akhirnya bisa. dia bisa ngalahin yang entarannya juara. Dia ngalahin Argentina kan? Iya benar, iya. Jadi maksudnya kalaupun ya proses kan. but still aku membayangkan Ya itu pertanyaanku tadi, menurutmu masyarakat Indonesia itu berharapnya menang apa berharapnya lolos? Kalau menurutku kayaknya cuma berharap lolos. sekarang berharap lolos, Cen. Nanti pasti menang. Kayak paham maksudnya? Kayak ada jangka Mengerti, pendek mungkin. Semua harapan tuh adalah Ya, pertama ya. segini dulu gini nih. dulu, menang, lolos dulu. Begitu lolos baru ekspektasinya pikirin, naik. Oke, harus menang kayak gitu. Makanya aku Yes. yang aku pengen, mungkin kalau di podcast aku pengen nyampein, kita bisa menjadi orang paling jahat di dunia ini loh. Ya, ya. Kita ngejerumusin 23 pemain ini ke pinggir jurang nih. Jurang mental health mungkin. Tapi apakah mereka merasakan itu? Oh, kita jangan nggak bisa. Bukannya mungkin mereka happy bisa ada di Piala Dunia? Karena Happy seandainya Happy pasti. kita logika aja ya. Iya. Seandainya mereka tidak bermain di timnas Indonesia, memang mereka ini bisa nembus ke skuad utama Itu yang Belanda. aku maksud. Itu yang aku maksud. Kayak aku mikirnya juga gitu, Ci. Jadi kesempatan mereka untuk bermain Indonesia, ya bermain di Piala Dunia cuma di sini. Di Dan Indonesia. mungkin yang berharap tinggi sama mereka itu bukan kita justru, mereka sendiri. dirinya sendiri. Dia berharap tinggi Iya, dengan karena dirinya sendiri. Di Belanda Karena sudah mungkin tidak pasti tembus. Tembus siapa Cuk, Sekarang mau lewatin? ada tawaran dari kita. Betul. Saya ada jangka ini, proyek ini. Oh ya udah, aku pasti main. Sejago-jagonya Itses, walaupun dia Bang Jay ini adalah liga utama Itali dan main di Venezia, emang dia bisa ngelewatin Virgil van Dijk Enggak. untuk jadi pemain inti Itu Belanda? yang mungkin dipikirin. Kalaupun dia lolos, dipanggil timnas, misalnya dia masih Cadangan. timnas Belanda, mungkin dia cuma cadangan. Bahkan mungkin ke lapis keberapa? Iya, tapi Karena lama, di tengahnya lama masih- dia nyampe untuk bisa main tim Back utamanya. Belanda selain Virgil van Dijk siapa lagi ya? Aku taunya itu doang. lagi. Dumfries, Dumfries Belanda emang? Belanda. Oh oke. Selain itu? Iya, Gimana sih? Belanda? Dumfries. Bukan Belanda. Perancis ya? Dumfries Belanda. Oh ya oke. Selain itu? Baik tangguh Belanda? Back Belanda ini terus terang ya, Jeb Stam. back tuh Oh bangsat, kepalaku itu sih emang. Tapi aku nggak mau nyebut itu. ini Kenapa nggak Bartes kalian? tim Krul. Bartes. Oh anjing, kiper Bartes mantap. Perancis. Iya tahu. Makanya kan saking ngawurnya. Aku nggak berpikir sejauh kalian sih. Kalau mereka emang Aku malah justru Loh, aku pikiranku mikirnya ke situ, sama. Be. Aku mungkin ya kita sama ya. Jadi Karena, pikiranku itu dari ekspektasinya sepanjang itu kali bukan di masyarakat justru, di beberapa- diri mereka sendiri. Iya, beberapa kali nonton nih, kenapa ya masih kayak terbersit loh. Kenapa ya mereka menerima tawaran naturalisasi apa segala macam. Di samping memang mereka punya keturunan di backgroundnya mereka. Oh iya, mereka Belanda. Walaupun mereka sudah main di Eropa, tembus untuk tim utama itu Mungkin kecil. minim. Apalagi Dan mereka umur juga semakin betul. bertambah. Mau kapan? Haye kan Izes. udah tua kali ya, Izes. Haye udah tua.
udah nggak ada harapan dia mau Nggak ada main di kecil sana. harapannya. Ada sih pemikiran seperti itu, tapi aku nggak sampai hati berpikir mereka membela timnas karena itu sih. No, Ya Ah. kita nggak tahu kan. maksudku itu adalah poin plusnya Indonesia bisa naik karena keinginan sendiri, bukan ada tawaran itu, mereka pasti pingin be. Karena kalau benar seperti itu dan orang-orang kebanyakan orang Indonesia berpikir seperti kalian berdua ya, itu sangat tidak menghargai pemain-pemain yang lahir di Indonesia menurutku. Loh, enggak menurutku kita Karena kan karena mereka di sini cuman mengejar aktualisasi diri, bukan karena timnasnya, tapi bukan karena Indonesia, tapi karena kesempatanku main di Piala Dunia, bukan karena aku pengen bela timnas. Loh, Itu- apa juga jaminanmu bahwa mereka bermain ke kita karena memang dia benar-benar mencintai negara kita? Iya. Nggak ada juga jaminannya. Makanya aku Kayak inget nggak bapaknya Emil bilang apa? Emang kita tahu sekarang dalam hatinya Emil tiba-tiba dia sekarang mau main karena dia cinta? Ya Nggak waktu juga. itu kan Bapak Emil bilang, Iya, iya, waktu kamu mau video- tawarin berapa kali, dia nggak bakal mau. Justru itu aku mereka bilang, aku nggak sampai hati berpikir seperti itu karena mereka itu tidak respect menurutku. Tapi Ki berpikir bahwa kita menjerumuskan mereka. Menurutku itu jauh lebih jahat juga kalau menurutku. Sama- Kenapa? Karena dam- kita menjerumuskan mereka untuk dalam tanda kutip diacak-acak di Piala Dunia nanti. Aku justru nggak berpikir sejauh itu. Intinya kalau mimpi pribadiku adalah aku nggak peduli siapa yang main. Sejak awal kan aku bilang aku cuma pengen Nama Indonesia. bukan hanya namanya, tapi di turnamen terbesar sepak bola, kita semua suka bola kan ya. Kita suka bola dan kasta tertinggi dari kita yang suka bola adalah Piala Dunia kan. Ya. Aku cuma pengen lagu Indonesia Raya diputar di situ aja. Oh. Sesimpel itu. Aku gak peduli siapa yang main, ntar ujung-ujungnya dibantai. Ya, terlalu naif juga, terlalu jauh kalau misalnya kayak sama Jepang aja aku tahu bakal kalah, apalagi kalau iya, misalnya Ti, dari jam berapa? nggak tahu sih. Ya. Anjing lucu banget. Ngomongnya udah menggebu-gebu, udah mati dari tadi. Dari yang itu deh, Be. Dari Dia yang memang Pak Prot nih memang bagus ya Hud. Yang dari yang kita berdua, dia yang bagus-bagusin dirinya sendiri. dari yang Ki bilang ini aja, Be. Dari yang Ki bilang ini aja,